Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa, mudah-mudahan kita tidak pernah jenuh dan lalai untuk menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan. Ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Tapi buat saya rasanya untuk M kelima ini agak berat ya, karena satu pekan menjelang Lebaran, ini bawaannya kayaknya pengen terus join aja nih kerumunan, apalagi yang namanya di Pasar Baru. Tapi ya sedikit intermezzo, nggak apa-apa lah ya menjelang Lebaran. Sampai saat ini, sampai dengan 30 menit ke depan, saya Yulisin Kasmaningrum akan memandu teman-teman untuk mengetahui dan mengupas lebih dalam tentang salah satu program magister terunik di Indonesia atau bahkan di dunia, yang ini Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu. Ini kalau misalnya di laptop mungkin saya bold, tapi tahan dulu. Kenapa program ini unik? Sebelum kita membahas mengenai program ini, jangan lupa untuk follow IG FEB Unpad dan MMKFT Unpad untuk mengetahui program informasi dan juga berbagai pengetahuan-pengetahuan mengenai FEB Unpad dan Prodi MMKMT. Selain itu, jangan lupa ya subscribe channel YouTube dari FEB Unpad dan Studio FEB Unpad. Sebelum kita tanya jawab dengan Kaprodi dari MMKMT, mari kita lihat dulu, kita saksikan adalah video singkat dari Prodi MMKMT. Silakan. Yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, sosial, dan komunikasi. Pendekatan integratif diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals SDGs 2030, khususnya target pengentasan kemiskinan. Saya Dewi Dharma Istanbul dari jurusan Manajemen Keuangan Angkatan 10. Program studi ini memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi saya, terutama khususnya dalam bidang pemberdayaan, komunitas, dan pengentasan kemiskinan. Nah, di sini juga dosennya baik-baik, temannya seru-seru, pokoknya kekeluargaan banget deh. Selamat ya, sehat. Demikian video singkat mengenai Prodi MMKMT. Kita lihat tadi, Pak, ternyata cukup banyak ya Pak, tadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan narasumber dari asing, dosen-dosen asing.
rasanya ini akan menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman, kenapa MMKMT ini terlihat begitu banyak melibatkan dosen-dosen asing? Apakah memang ini skala internasional atau seperti apa? Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, izinkan saya untuk memperkenalkan Kaprodi dari MMKMT, yaitu Bapak Dr. Asep Mulyana, SE, MTE. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Sehat selalu, Gimana, luar biasa. Pak? Alhamdulillah. Siap. Pak Asep ini lahir di Bandung 9 Februari 1971. Beliau menamatkan pendidikannya dari S1 Manajemen Unpad, kemudian Universitas Philips Marburg, Jerman, dan IPB University Bogor. Beliau pengampu di mata kuliah kewirausahaan, studi kelayakan bisnis, manajemen inovasi dan kreativitas, serta manajemen koperasi. Wah, ini benar-benar linear sekali ya Pak ya dengan MMKMT ya Pak ya. Tapi sebelum kita bertanya lebih jauh nih Pak mengenai MMKMT, tadi kita lihat di video Pak, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional. Bisa tidak sih Pak digambarkan secara singkat atau in general seperti apa sih Pak MMKMT ini Pak? Ya, terima kasih Tina. Jadi kalau kita bicara MMKMT, kenapa kita ngomongnya internasional? Karena memang prodi ini lahir di saat kegamangan seorang profesor dari Leiden tentang perkembangan keuangan mikro, ya, di mana perkembangan keuangan mikro pada saat itu relatif kurang didukung oleh pemberdayaan. Nah, maka disitulah terinspirasi menggunakan proyek dari Belanda, itu membuat suatu prodi keuangan mikro terpadu, di mana kerjasama antara Leiden University dan itu adalah lead program, ya, Leiden Ethnosis dan Development, kemudian bekerja sama dengan MAI di Yunani, kemudian didukung oleh Universitas Pajajaran dan didukung oleh dua LSM di Bandung, di Jakarta, yaitu Gema PKM. Gema PKM itu khusus tentang keuangan mikro dan juga didukung oleh Marta Tila Group. Ya. Nah, pada saat itu kemudian dibuatlah kurikulum khusus tentang keuangan mikro terpadu. Jadi memang manajemen keuangan mikro terpadu ini kita menginisiasi supaya prosesnya antara proses keuangan mikro diintegrasikan dengan proses pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga sosial. Barangkali itu. Oke. Ya. Wah, menarik banget nih Pak. Ternyata MMKMT ini dibangun berdasarkan kolaborasi internasional dan juga FEB, dan juga tidak hanya dari sisi akademisi, tetapi juga praktisi langsung ya Pak ya, Marta Tila, Gema PKM ya Pak. Ya. Artinya memang prodi ini sudah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya Pak ya? Ya, kita memang membuat program studi ini disesuaikan di lapangan. Kemudian waktu itu juga disupport oleh khusus dari Kementerian Koperasi dan juga Bank Indonesia. Jadi memang kurikulumnya dibuat sedemikian rupa untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat, juga usaha mikro kecil. Nah, jadi diharapkan para lulusan kita akan mendapatkan ilmu yang memang bermanfaat untuk pengembangan komunitas, khususnya pada saat ini adalah tentang Sustainable Development Goals tahun 2030 yang di Perserikatan Bangsa-Bangsa canangkan, khususnya di bidang pengentasan kemiskinan. Oh, Gitu. Oke. Pak, tadi di video kita lihat bahwa ada field study, ada studi on board. Itu seperti apa sih Pak kurikulum di MMKMT dan bagaimana sih kuliah-kuliahnya Pak? Oke ya. Jadi kalau kita bicara kuliah di MMKMT itu memang kuliah tatap muka sudah pasti, kemudian juga ada studi di Leiden waktu tahun lalu, karena waktu itu kan masih bolehlah mahasiswa berangkat ke Leiden.
Nah, mata kuliah yang uniknya adalah mata kuliah antropologi kita belajar juga. Kenapa? Karena kita harus memahami society. Kemudian terkait dengan keuangan mikro terpadu itu sendiri. Nah, tentang keuangan mikro terpadu itu mulai dari proses memanagenya, tata kelolanya, kemudian kita juga belajar tentang ekonomi secara landscape, ya. Jadi landscape keuangan mikro terpadu di Indonesia itu seperti apa sih, landscape UKM, kemudian mereka diajarkan juga bagaimana proses pengembangan masyarakat. Jadi intinya lebih kepada praktis di lapangan. Nah, kemudian pada saat kita juga di akhir, itu mahasiswa diharapkan untuk melakukan magang, ya. Nah, magangnya itu adalah di field, ya, di lapangan. Jadi contoh yang paling gampang kemarin salah satu alumni kita ikut di Lembang, ya. Nah, di Lembang itu dia mengembangkan pertanian dan lain-lain. Nah, inilah sebetulnya kondisi mahasiswa kita supaya ikut terjun langsung di lapangan. Artinya memang benar-benar merasakan dan tahu masalah ya Pak ya. Tidak hanya sekedar di belakang meja membuat kebijakan atau membuat penelitian, tetapi bagaimana mereka turun langsung ke lapangan dan memotret langsung ya Pak ya masalah-masalahnya Pak ya. Ya betul. Jadi kita bicara Magister Manajemen Keuangan Mikro itu lebih kepada riset action, gitu kan ya. Jadi setelah aksi baru kita tulis, kemudian menjadilah sebuah tesis, gitu kan ya. Siap. Pak, dengan adanya studi lapangan dan adanya juga magang, berapa lama sih Pak masa kuliah untuk di MMKMT ini? Kalau kita bicara proses kuliah di sini, ya, kita hanya 3 semester. Jadi 2 semester kuliah tatap muka di kos, kemudian 1 semester magang sekaligus melanjutkan membuat tesis. Jadi insya Allah teman-teman, kalau misalnya Anda yang ikut di program MMKMT itu 3 semester lulus, jadi 18 bulan. Ya. 2 tahun kurang ya Pak ya? Ya, segitu-gitu. Oke, siap. Pak, setiap tahun ini kapan sih Pak masa pendaftaran untuk Prodi MMKMT? Nah, kalau pendaftaran kita sudah mulai. Jadi mulai 22 Maret sampai tanggal 3 Juni gitu ya, kalau yang sekarang tahun 2021. Jadi biasanya kita mengambilnya 2 kali kan, tapi yang semester ini adalah sampai 3 Juni, tinggal melihat di SMUP 4. Kalau misalnya di semester berikutnya adalah di bulan September atau Oktober gitu ya. Oke. Pak, kalau kita lihat bahwa MMKMT ini begitu unik ya Pak ya. Kalau saya mau daftar tuh seandainya nih Pak ya, sulit nggak sih Pak untuk masuk ke MMKMT? Dan kira-kira apa yang kami harus persiapkan Pak? Oke ya, kalau di bidang sulit tidak sulit itu mah relatif. Tapi persiapan yang paling penting adalah mental kita semua, kondisinya yang penting Anda lulus S1. Gitu kan? Kalau belum lulus S1 sarjana kan tidak mungkin. Nggak mungkin ya Pak. Kemudian juga disiapkan tes bahasa Inggris gitu kan ya, dan juga tes akademik di Unpad. Tes bahasa Inggrisnya bebas dimanapun. TOEFL tes, yang penting Anda punya skor 450 udah oke. Ya, gitu. Siap. Yang penting tekad juga ya Pak ya. Oh, itu mah motivasi udah penting. Yang paling penting itu sebetulnya kan kalau kita bicara kuliah itu orang-orang yang lulus itu adalah orang-orang yang IPK-nya ya bisa bagus, sangat bagus. Tapi yang paling penting itu adalah tekad untuk menyelesaikannya. Jadi tadi program 18 bulan itu saya ingat betul, kita programnya seperti tukang jahit ya. Jadi kita perjanjian kalau misalnya tukang jahit 2 minggu ya 2 minggu selesai. Jadi kita akan berjanji sama mahasiswa, sama calon mahasiswa, 18 bulan itu selesai dengan catatan bahwa kita tertib administrasi dan juga tadi mengikuti apa yang program laksanakan. Gitu kan. Siap. Pak, sejauh ini apakah bisa disampaikan Pak, bagaimana sih pencapaian dari mahasiswa-mahasiswa dari Prodi MMKMT ini Pak? Oke ya, jadi sejauh ini teman-teman semua yang calon mahasiswa, kita sudah punya alumni yang di OJK, ya kan, sudah jadi pejabat. Tahun lalu beliau itu pejabat di OJK Cirebon, kepala OJK Cirebon, kemudian sekarang pindah ke Jakarta. Kemudian juga di Bank BJB,
gitu kan ya. Kalau tadi Pak di OJK itu Pak Lutfi, gitu. Kemudian kalau misalnya di OJK ada Pak Isa, kemudian ada juga Bu Fora ya. Dan dia yang sangat kental di pemberdayaan UMKM, gitu. Ya. Siap. Pak, kalau kita Oh, berbicara... satu lagi ada yang bekerja sebagai Direktur Komida ya, Pak Slamet. Pak Slamet ya Pak ya, betul. Pak, kalau kita berbicara mengenai prodi MMKMT, walaupun tadi Bapak sempat sampaikan beberapa alumni yang sudah bekerja misalnya di OJK, di BJB, dan di Komida, kan itu rata-rata adalah bisa dibilang orang-orang yang sudah bekerja ya Pak ya. Ya. Nah, apakah untuk fresh graduate yang belum bekerja, prodi ini juga terbuka tidak sih Pak? Oh, sangat terbuka. Jadi teman-teman kalau misalnya Anda masuk ke MMKMT, memang ini khusus untuk para pemberdaya, calon pemberdaya. Jadi calon yang memang berinisiatif untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian pengembangan UMKM gitu ya. Jadi teman-teman yang punya passion di sana gitu, itu sangat terbuka lebar gitu kan. Jadi S1 S1 multi entry ya. Kenapa? Karena kita nanti akan belajar antropologi, akan belajar kesehatan dan lain-lain. Ya. Ini Pak menarik Pak, karena tadi Bapak sudah menyebutkan antropologi 2 kali ya Pak ya, dan tadi juga ada komunikasi dan ada kesehatan. Jadi pertanyaan saya adalah MMKMT berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi di sini ada mata kuliah antropologi dan juga ada kaitannya dengan komunikasi. Sebenarnya seperti apa sih Pak dengan lintas ilmu ini Pak? Ya, kita menyadari ya bahwa yang namanya pendekatan pengembangan masyarakat itu, pengembangan ekonomi itu bukan hanya dari sisi ekonominya saja yang harus dipelajari, tetapi juga kita bicara bagaimana society-nya itu berkembang. Maka kita ajarkan antropologi ekonomi, gitu kan ya. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, itu kan juga yang paling penting. Bagaimana masyarakat itu akan berkembang, bagaimana masyarakat itu akan berjalan kalau tidak bisa berkomunikasi kan. Betul, gitu. Pak, Barangkali itu. Jadi artinya dengan antropologi kita lebih memahami masyarakat, dengan komunikasi bagaimana kita belajar untuk mendeliver informasi yang ada ya Pak? Ya, betul. Siap. Pak, kira-kira Pak untuk alumni yang dari fresh graduate Pak, itu terbuka peluang kerja di mana saja ya Pak ya, apabila menjadi alumni dari MMKMT? Ya, sebetulnya kalau kita bicara, kita bisa bicara alumni yang fresh graduate bisa bekerja tadi di perbankan, ya khusus di bidang keuangan mikro tentunya, gitu kan ya. Kita lihat institusi keuangan mikro sekarang sudah banyak banget, betul, Pak. Gitu kan ya. Kemudian juga mau jadi staf pengajar juga bisa memungkinkan. Jadi researcher juga memungkinkan. Konsultan keuangan udah pasti, gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman alumni MMKMT itu banyak yang berkiprah di masyarakat. Ya, yang paling penting itu kan berkiprah di masyarakat, bagaimana mengembangkan society. Gitu. Bagaimana menciptakan solusi-solusi yang memang real ya Pak untuk masyarakat ya Pak. Betul. Tadi juga menarik karena Bapak sudah menjawab, ada salah satu pertanyaan yang bertanya apakah lulusan dari program MMKMT ada kesempatan untuk menjadi seorang pengajar. Mungkin bisa dibawa nih Pak, apakah memungkinkan Pak untuk menjadi seorang pengajar Pak? Ya, jadi prinsip dasarnya begini ya, untuk jadi pengajar itu kan apalagi sekarang S1, S2, S3. Jadi untuk menjadi seorang dosen, kan gitu untuk misalnya S3. Nah, kemungkinan untuk melanjutkan S3 itu terbuka lebar. Gitu. Jadi tentunya kalau misalnya Anda mau jadi pengajar, is okay. Kenapa? Karena Anda terbuka untuk melanjutkan studi di program doktor di kita juga ada, dan kita bisa melakukan riset khusus tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat. Gitu. Oh, seperti itu ya. Pak, tadi MMKMT kalau kita panjangkan tadi ya, Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu. Kata terpadu ini sebenarnya sangat menarik Pak dari awal. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan terpadu dari MMKMT ini Pak? Nah, menariknya begini teman-teman. Jadi Teh Tino ya, kenapa kita bicara keuangan mikro terpadu? Jadi terpadu itu adalah tadi mengintegrasikan proses keuangan mikro dengan proses pemberdayaan masyarakat. Jadi sebetulnya kita sudah paham ya bahwa yang namanya
keuangan mikro, pemberian keuangan mikro dan lain sebagainya itu perlu ada pendampingan, coaching dan lain sebagainya. Nah, inilah kita menjadikan sebuah program studi ini di mana memungkinkan bagaimana proses pemberdayaan itu sampai kepada masyarakat yang cukup baik. Gitu. Jadi diberikanlah misalnya bagaimana sih supaya teman-teman yang diberikan keuangan mikro itu menjadi pendidikannya jadi lebih baik gitu ya, kemudian kesehatannya jadi lebih baik. Jadi indikator kesejahteraannya itu memang betul-betul terintegrasi gitu. Bukan hanya apakah misal dengan keuangan mikro itu naik income-nya kan tidak cukup gitu kan. Tapi bagaimana mereka bisa menyekolahkan anaknya atau tidak gitu. Oh gitu. Artinya kita mencoba memutus mata rantai kemiskinan itu dengan segala arah ya Pak ya? Ya betul, jadi kalau kita bicara rantai kemiskinan, jadi bukan hanya ngomong ekonomi saja, tapi dari sisi ekonomi itu tentu harus didekati oleh pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan merekanya gitu kan ya. Jadi memotivasi gitu kan ya. Gitu. Siap. Menarik sekali nih. Pak, gelar lulusan dari MMKMT ini apa Pak? Nah kalau gelar tadi KMT itu sudah pasti jelas. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya Integrated Microfinance Management, jadi IMM. Gitu kan ya. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Inggris Integrated Microfinance Management, IMM kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesianya tetap MMKMT. Gitu. Dan IMM ini kita bisa pakai di mana saja Pak? Oh sangat bisa. Jadi ketika bicara ngobrol kan kalau misalnya sebuah terjemahan ijazah itu kan langsung MMKMT langsung diterjemahkan MIMM. Jadi is okay. Yeah. Jadi memang bisa digunakan di mana saja ya Pak? Ya internasional. Siap. Pak, tadi sempat menyebutkan soal Leiden Pak, bahwa prodi MMKMT ini dibangun atas kerjasama Leiden. Saya jadi tertarik Pak. Apa mungkin nggak sih Pak kalau kita kuliah di MMKMT juga kita juga bisa berkunjung atau merasakan kuliah di Leiden, Pak? Ya, kita sudah pengalaman 2-3 tahun yang lalu itu memberangkatkan mahasiswa untuk mendapatkan aura course-nya di Leiden, gitu kan ya. Jadi seperti tadi yang tayangan kita lihat di video itu teman-teman selama 3 bulan, 2 bulan di sana, gitu kan ya. Memang aura University Leiden-nya kelihatan gitu kan ya. Jadi mungkin nanti ke depan kita akan mencoba ke Mai juga ke Yunani gitu kan ya dan lain-lain. Ada persyaratan khusus nggak sih Pak untuk bisa ikut seperti itu Pak? Ya tentunya bahasa Inggris harus cukup bagus ya. Oke, Pak. Kenapa? Karena kita bicara kan kita juga ngobrol international workshopnya pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Karena kan tidak mungkin orang Leiden datang ke sini, profesor dari Leiden, profesor dari Mai datang ke sini, kemudian waktu itu ada profesor juga dari Tanzania. Nah, itu kan berbahasa Inggris, bukan bahasa Sunat ya, gitu kan ya. Kalau misalnya di Unpad bahasa Sunda, ya gitu kan. Tapi kalau dengan komunikasi dengan profesor dari luar negeri kan pakai bahasa Inggris. Ya. Oke. Artinya memang selain kita dapat ilmu mengenai tadi keuangan mikro terpadu, kita juga bisa mengasah kali Pak ya kepercayaan diri kita untuk menggunakan bahasa Inggris. Exactly ya. Dengan kita tadi kalau misalnya international workshop datang mereka ke sini gitu kan ya. Tapi mungkin kalau sekarang kan lagi pandemi ya, Pak, ya? Jadi tetap pakai online. Tapi kan tetap komunikasinya berbahasa Inggris. Betul Pak. Gitu kan ya. Dan itu bisa membangun kepercayaan diri ketika kita berbicara dengan profesor dari luar ya Pak ya? Yes, of course. Siap. Kemudian ini Pak ada pertanyaan lanjutan Pak terkait MMKMT sendiri. Karena dia ya terintegrasi, dosen-dosennya juga lintas disiplin ya Pak ya artinya ya Pak ya. Ya betul. Jadi dosennya itu ada dari Fakultas Ilmu Komunikasi, kemudian dari FISIP juga antropologi gitu kan. Tapi semuanya kita kan Fakultas Ekonomi itu terintegrasi dengan yang lain. Tapi juga tadi profesor-profesor dari internasional hadir di sini. Itu yang paling penting. Itu yang saya tanya. Profesornya juga hadir ya Pak ya? Oh, profesornya hadir. Jadi kita hampir setiap tahun menghadirkan Profesor Jan Slickerfield datang ke Bandung. Kemudian juga ada Hans de Becker dari Leiden juga. Kemudian tadi dari Tanzania juga hadir. Ya,
gitu. Oh gitu, berarti memang banyak sekali ya Pak ya. Ya, ya. Oke. Ini sebenarnya menarik sekali ini mengenai MMKMT ini dan rasanya kalau kita teruskan panjang sekali ini Pak Oh, ya. iya, betul. Tapi karena memang dibatasi oleh waktu ya Pak ya. Hmm. Dibatasi oleh waktu, mungkin kalimat pamungkas Pak, penutup Pak. Wis. Kalau Pamungkas boleh nih, nih Pak. ya, insya Pamungkas dong, Pak. harus ya. Untuk Jadi- mengenai MMKMT ini Pak. Oke ya. Teman-teman, sebagai ungkapan terakhir bahwa teman-teman ini adalah calon-calon pemberdaya masyarakat. Pemberdaya komunitas bergabung dengan kita itu tidak ada salahnya. Jadi sangat baik kalau kita teman-teman mau memperkuat SDGs atau Sustainable Development Goals khususnya tentang kemiskinan. Mari bergabung bersama kami di MMKMT. Siap. Terima kasih Pak Asep atas penjelasannya dan mudah-mudahan ini akan memberikan banyak informasi dan memperluas cakrawala pengetahuan dari teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2-nya. Karena ternyata ada pilihan lain, S2 Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu yang unik. Satu-satunya di Indonesia ya Pak ya? Oh iya, satu-satunya di Indonesia yang mengkhususkan keuangan mikro terpadu. Jadi mengintegrasikan antara proses keuangan dengan pemberdayaan masyarakat. Siap. Satu-satunya, unik, memiliki dosen-dosen lintas disiplin, lalu dengan pendekatan yang juga terintegrasi, lalu disupport juga oleh dosen-dosen dari berskala internasional ya Pak ya, Yep. dari luar negeri. Tentu ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi teman-teman yang ingin bergabung. Kita tunggu ya Pak. Ya, Kita betul. tunggu, dan apabila ada informasi yang masih dibutuhkan, silahkan follow IG dari mmkmt.unpad atau juga bisa mendatangi SBA dari MMKMT yang berada di Jalan Dipati Ukur nomor 46 Bandung. Sekian dari kami, sampai ketemu lagi. Ciao.